Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan website menggunakan framework CodeIgniter. Hari ini kita akan melanjutkan beberapa materi, yaitu modul user atau modul admin ya, dan relasi tabelnya. Jadi relasi tabel dengan table site. Nah, kemudian ada beberapa urutan yang nanti akan dibuat, antara lain yaitu untuk modul user nanti berisi data user atau administrator dari website. Kemudian nanti ada listing data user dengan relasi table dengan table site. Kemudian ada tambah data untuk tambah data usernya atau adminnya. Kemudian untuk edit, delete, dan enkripsi password. Nah, untuk file-file yang nanti akan dibuat antara lain untuk controller nanti kita buat user.php. Ini sudah dibuat di sesi 3 sebelumnya. Kemudian modelnya kita buat namanya user model.php. Dan view-nya nanti ada 4, yaitu list, tambah, edit, dan delete. Itu nanti akan disimpan di folder view admin user ya. Nah, sekarang di dalam perencanaan table kemarin di CL Papua kita sudah membuat satu table user, di mana table user ini nantinya akan berelasi dengan table site ya. Ini adalah ID site-nya. Nah, nanti ini connect dengan table site yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, ini dia. Nah, maka nantinya begitu ini nanti sudah dibuat user, maka nanti akan connect ke table site tersebut. Nah, kita akan mulai dari pertama, yaitu kita akan mulai dengan controller user.php. Nah, controller user kemarin sudah kita buat, maka kita buka sekarang. Nah, ini adalah controller usernya. Nah, kemudian user model, karena ini belum dibuat, maka sekarang akan kita buat. Itu ada di folder model. Yes, pastikan di folder model. Sekali lagi, pengingat, untuk model dan controller ya, nama file harus huruf besar di awal ya. Jadi seperti ini, misalkan user ya U-nya gede harus, kemudian user model ya U-nya harus gede gitu. Nah, sekarang kita mulai. Maka di model ini, di folder model, saya akan buat satu file namanya user_model.php ya, pastikan extension PHP-nya. Lalu kita buka user modelnya, Ctrl A delete saja. Nah, sesi sebelumnya kita udah buat namanya set model ya. Kita bisa copy dari 1 sampai 5-nya, sampai 8, copy aja. Set model ini ya. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Nah, jangan lupa ini nanti bukan set model tetapi sesuai dengan nama filenya, yaitu user model. Berarti nanti sini adalah user model. Oke, nah sekarang kita akan buat modelnya. Fungsi dari masing-masing model. Listing. Listing ini nanti ada relasi dengan table site, maka nanti ada list db select. Select ini nanti adalah users titik bintang. Bintang ini berarti menunjuk semua kolom, sedangkan untuk site nanti kita cuma butuh nama underscore site ya. Site ini adalah tabelnya, nama site adalah kolomnya. Jadi kalau dibuka di database itu berarti site, tabelnya site, dan kita cuma butuh nama site-nya. Ini dia. Nah, ini berarti panggil. Nah, kemudian ada lagi this db from. From ini berarti from table users. Lalu kemudian this db join. Nah, ini adalah relasi dengan table site ya. Tabelnya apa? Site.
Nah, yang direlasiin apa? Nanti ada site ID site sama dengan table users ID site. Nah, kita gunakan left join saja. Oke. Nah, kemudian this db order by. Nah, nanti diambil dari ID user descending. Oke, maka nanti outputnya adalah berupa query. This db get. Ya, returnnya query result. Ya. Nah, ini adalah untuk listingnya. Kemudian kita juga butuh detail, ya. Nah, public function detail nanti berdasarkan ID user. Kenapa? Karena ID usernya Unix, jadi maka kita ambil berdasarkan itu. Query-nya nanti this db get underscore where users, lalu array-nya ID user Oke, return-nya query row. Oke, ini untuk detail. Lalu untuk tambah kita bisa ambil dari set model kemarin, karena sebenarnya nggak beda jauh. Jadi ini kita copy saja, ya. Jadi dari tambah sampai delete ya. Nah, maka nanti tinggal paste di sini. Nah, terus kita tutup. Jangan lupa ini untuk sebagai penutupnya. Nah, ini karena table user, maka di sini bukan set lagi, karena tadi kita copy paste dari site, maka kita ganti juga users. Ini juga users, ini juga users. Nah, ini nanti bukan ID site tapi ID user. Ya, ini ID user juga. Ini juga. Ini juga ya. Oke. Nah, seperti ini nanti outputnya. Ya. Nah, sekarang untuk usernya kita nanti akan load database. Ya. Nah, kita bisa copy dari site. Cara manggilnya ini dia. Kita copy, lalu kalau sudah tutup saja. Lalu sini nanti dipaste. Nah, saat ini kita butuh dua model selain set model. Kenapa? Karena di dalam model ada site juga. Artinya pada saat nambah data nanti pasti butuh data site. Berarti nanti ini adalah untuk data site-nya. Ya. Nah, terus nanti yang ini saya copy, kalau malas ngetik, lalu saya paste. Nah, nanti ini bukan site lagi tapi user, maka nanti sini data user. Ya. Nah, lalu sini nanti kita akan panggil data usernya. Ya, usernya dari apa? Dari this db user model fungsi listing. Tadi kan ada public function listing ya. Dan jangan lupa nanti di sini ditampilkan data usernya. Ya. User. Oke. Nih, maka nanti kita bisa tes. Saat ini belum tampil. Kenapa? Karena datanya belum ada. Nah, ternyata error. Apa kata dia? User modelnya nggak ada di baris 15. Nah, kita cek baris user model baris 15 tuh salahnya apa? Site user ID site. Oke, kita cek lagi. Nah, user model CIDB. This DB join. This DB order by. Apa nih salahnya?
baris 15, kita cek baris 15. ID site, users, ini ID site. Tunggu. Ya. Oke. Nah, ini ternyata salahnya bukan pada model tetapi pada user di baris 15. Kita cek baris 15. Ini dia. Ini harusnya nggak ada. Oke, jadi ini dibuang ya. Hapus. Maka nanti dites lagi. Jadi saya ulang, yang salah adalah ininya. Ini saya hapus. Jadi harusnya this user model langsung listing saja. Di delete. Oke, datanya saat ini memang belum ada. Nah, oke, nah sekarang gini. Kita akan buat fungsi tambah ya. Tambah public function. Kalau malas ketik bisa kopas saja dari sini. Ini copy saja. Lalu paste lagi. Nah, ini nanti fungsinya bukan index tapi tambah. Oke, kita nggak butuh user. Kenapa? Karena kita butuhnya site. Maka nanti sini site model dan listing ya. Dan di sini nanti bukan user tapi site. Sini juga site. Kenapa? Karena harus sinkron sama ini. Nah, nanti sini bukan administrator tetapi tambah. Nah, untuk view-nya, ini kan view ya, isi. Isi ini didefinisikan di wrapper yang kemarin telah kita buat. Nah, ini nanti tambah juga. Ya. Maka nanti kalau dites, administrator tambah. Maka nanti error. Kenapa? Karena view ini belum dibuat. Ya. Oke, nah sekarang kita buat file tambah. Jadi di sini tadi ada list tambah ya. Tambah.php, maka di sini di user kita buat satu file lagi namanya tambah.php. Oke, kita buka tambah.php. Lalu ini kita delete saja. Nah, kemudian listing juga kita buka saja. Nah, listing kita akan kerjakan yang listing dulu saja ya. Listing, kita bisa memakai acuan dari listing yang telah dibuat di site. Ya, ini site. Kenapa? Karena tidak beda jauh. Jadi nanti ini bisa kita copy atau bahkan semuanya di copy saja. Ctrl A. Lalu klik kanan. Sekali lagi ini dari listing yang set ya. Ya, ini saya Ctrl A lalu saya copy. Kalau sudah di copy nanti ditutup saja. Nah, ini nanti Ctrl A di delete lalu klik kanan paste. Nah, nanti di sini tinggal ganti. Kenapa? Kalau malas ngoding tinggal Ctrl F saja. Ya, Ctrl F-nya apa? Kan nanti harusnya ini bukan site tapi user. Jadi nanti di Ctrl F yang tulisan site itu kita ganti jadi user. Pastikan ini match case dan ignore white space, lalu replace all. Maka nanti langsung otomatis berubah cukup banyak ya. Lalu kemudian di sini ada juga apalagi nih? Nanti oke, ini udah berubah ya. Nah, kita sesuaikan dengan database. Database kita apa? Databasenya user, nama, email, username. Maka nanti kita cocokin sini. Nama, lalu username. Nah, nanti sini ini nama, username, email, dan akses levelnya. Level aksesnya maksudnya nanti ya. Kemudian nanti sini nama saja. Ini harus sesuai dengan database karena kalau enggak nanti nggak cocok. Username. Lalu sini akses underscore level. Jadi kita cek lagi dengan database-nya di compare. Nah, ini akses level ya. Nah, maka nanti kita tinggal tes. Di tes error nggak? Kita buka data admin dulu ya. Oke, ini udah benar. Tambah juga udah muncul. Tapi nanti ada yang kurang yaitu delete.
Jadi sekalian kita buat aja nanti file yang delete aja. Kenapa? Karena di sini ada delete juga. Nanti kalau diklik not found, ya berarti nanti di user kita buat satu file namanya delete. Nah, delete ini kita buka lalu dihapus. Saya ulang ya. Delete dibuka lalu isinya dihapus. Simpan saja. Nah, delete nanti bisa copy juga dari site karena nggak beda jauh. Nah, ini Ctrl A aja lalu copy. Ya, sekali lagi site ini delete ya. Lalu isinya di copy saja, copy. Kalau udah di copy tutup saja. Kenapa? Biar nggak salah edit. Karena nanti kita mau ngedit user malah jadinya ngedit site. Nah, site-nya kita minimize saja. Lalu di sini klik kanan paste. Ya. Caranya kayak tadi, Ctrl F lagi. Yang kata-kata site kita ganti dengan user. Jadi kecil aja. Nanti kalau udah kecil gede. Nah, ini match case, harus ini match case ya, diaktifkan. Lalu replace all. Simpen. Ya. Maka nanti ini close tab group saja. Nah, sini masih ada site nggak? Nah, ini ada site nih, masih ada nih. Lalu kita Ctrl F lagi. Nah, site, ini site-nya gede ya. Berarti usernya gede, U-nya. Maka nanti replace all lagi. Sudah kan? Nah, sudah. Nah, sekarang close tab group. Ya. Harusnya kalau di running nanti nggak ada error. Oke. Nama, username, email, dan akses levelnya. Nah, sekarang kita akan buat fungsi untuk tambahnya. Tambah ya, nambah untuk administrator. Tambah ada di sini. Oh iya, untuk notifikasi error dan sebagainya kita bisa copy dari yang tambah yang ada di set lagi. Ya. Ini sekali lagi site ya. Kita buka tambah, kita cuman butuh copy ininya aja sih sebenarnya. 1 sampai 7 daripada ngetik berulang kan. Copy ya, kalau sudah tutup saja. Ya, lalu ditambah yang di sini. Ini saya minimize biar nggak salah edit. Jadi yang ditambah yang di user ya. Lalu saya paste di sini. Nah, tetapi kita modifikasi karena ini bukan set lagi tapi user. Ya. Nah, nanti di sini seperti biasa form echo form underscore close. Oke. Nah, seperti ini. Maka nanti kalau dites di reload ya. Kalau kita view source, klik kanan, view page source, nanti udah ada formnya. Nah, ini dia, ini form open dan ini form close. Ya, form open tadi menghasilkan ini, admin user tambah ya. Nah, sekarang di sini kita akan buat tampilannya. Ya. Di sini ada nama, email, username, dan ID site. Nah, di sini nanti untuk gambar kita skip dulu saja karena nanti cukup ribet ya. Oke, nama, email, username, password, dan site ya. Kita akan buat dari mulai nama sama apa dulu nih. Oke, kita mulai aja. Div class call md6 ya. Lalu div class form group. Nanti sini form group lg itu large, gede berarti. Lalu label user untuk site mana. Nah, oke. Nanti sini select name, ID, site. Kelasnya apa? Kelasnya adalah form control ya. Closing select dan closing div 2 kali ya. Nanti kalau dites sudah muncul nih tambahnya ya. Set mana nih? Oke ya. Nah, ini nanti dari user. Tadi kan di user pas nambah user itu ada site nih. Dan ini hasilnya adalah array. Maka nanti ditambah ini kita nanti pakai for each. For each site as site. Ya. Option value echo
site kolom ID site, ini kolom database-nya. Lalu kemudian php echo lagi site nama site. Kalau misalkan mau ditambah dengan data kota bisa juga site kota ya. Nah nanti begini, lalu closing option dan sini closing for each-nya. Maka nanti kalau dites udah muncul nanti datasetnya Jayapura ya. Kalau nanti setnya saya tambah, misalkan kan Jayapura, sekarang saya tambah site Jakarta ya, lalu kotanya kota Jakarta, saya simpan nih. Nah berarti udah ada 2 ya. Maka nanti di sini begitu saya nambah admin udah muncul Jakarta Jayapura ya. Oke, nah sekarang oke, ini di sini kita copy lagi yang ini form group LG. Oke, saya paste lagi di sini. Terus labelnya juga saya copy. Lalu paste dan ini juga saya copy. Lalu nanti sini juga saya paste lagi. Oke, nah nanti di sini adalah input type text. Name-nya nama, kelasnya form control, lalu placeholder-nya nama lengkap. Terus kemudian value-nya php echo set value nama. Oke. Terus nanti tambahkan required, ini berarti wajib, jadi versi HTML5-nya. Oke, begitu nanti dites. Oke. Oh ya, ini bukan user untuk nama site ya, berarti ini nanti diganti juga karena tadi kopas, maka nama lengkapnya. Maka nanti begitu dites di sini. Oke, nama lengkapnya siapa? Oke. Nah, sekarang di sini setelah ininya saya akan tampilkan lagi untuk div class form group, label username. Nah, input type text, name-nya username, kelasnya form control, ini udah bawaan dari template ya. Terus kemudian placeholder-nya username, terus kemudian apa namanya, value-nya php echo set value, apa username juga. Oke, kalau sudah tutup lalu closing div juga jangan lupa ya. Ini satu blok jadi form group, maka nanti begitu dites. Oke, username ya. Nah next, ini saya copy, ini tadi satu blok ya, saya copy lalu saya paste di bawahnya sini ya. Nah ini nanti password, type-nya password juga. Ini juga, ini copy, ini paste, ini juga paste juga. Kalau marketing paste juga. Nah maka nanti begitu dites ya, username dan password ya. Terus apa lagi nih setelah username dan password? Setnya udah ya. Nah nanti ada admin dan akses level. Oke, ada akses level dan email. Nah email akan saya taruh di bawah, saya copy saja ini ya, lalu saya letakkan di bawah sini setelah nama, saya paste aja. Lalu sini email, sini type-nya email juga, lalu sini saya copy aja, paste, sini paste juga, sini paste juga. Maka nanti begitu dites di sini reload, nah ini emailnya. Terus kemudian di bawahnya lagi ada apa nih? Ada access level ya, access level. Nah ini nanti bisa kita copy lagi,
taruh bawahnya lagi. Level hak akses. Ya, tetapi nanti opsinya bukan ini. Opsinya nanti pakai select saja. Namanya akses. Nah, name ini harus sinkron dengan nama database. Karena kalau enggak nanti enggak bisa. Oke. Nah, optionnya saya buat option 3 biji aja. Value nanti adalah admin. Ini level tertingginya. Administrator. Nah, ini saya copy saja. Oke. Lalu saya paste. Sini juga saya paste. Yang kedua adalah user biasa. User garing staff. Kemudian ini bukan admin tetapi blok. Jadi kalau ada yang iseng kita blok saja. Ya. Paste. Nah, maka nanti begitu dites jadilah seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita akan tambahkan button di bawahnya. Div class call md12. Ya. Lalu div class font grup lagi. Kemudian input type submit. Namanya submit juga. Kelasnya button success. Lalu button LG, ini berarti large. Value-nya save data. Nah, oke. Lalu closing div 2 kali. Nah, maka begitu dites nanti ini save datanya ya. Nah, sekarang kita juga copy juga untuk resetnya ya. Paste juga, nanti sini reset. Ini juga reset, sini juga reset. Oke. Buttonnya bedain aja, jangan button success tapi button default. Ya. Lalu langsung simpan. Pastikan selalu menyimpan file tiap kali selesai ngetik. Nah, ini reset. Jadi kalau saya reset bersih lagi nih. Ya. Oke, nah sekarang kita akan aktifkan fungsi form ini. Ya. Jadi pas kita ngeklik ini kan nanti harusnya action kemana nih? Maka itu ada di fungsi tambah. Ya. Nah, ditambah ini nanti kita validasi dulu. Ini saya ulang saja karena nanti sebelumnya sesudahnya nanti kita nggak akan banyak ulang. Valid this form validation. Nah, nanti yang divalidasi apa aja? Valid set rows, nama required, lalu try required. Nah, ini untuk notifikasi error. Nama harus diisi. Ya. Ini baru checking nama. If nanti valid run false, ini kurung. Nah, ini adalah end validasinya. Ya. Nah, yang divalidasi apakah sekedar nama? Tentu tidak, ya. Nanti ada lagi. Nah, ini bisa kita copy. Kenapa? Karena yang lain harus diisi. Ya. Ada berapa input yang harus diisi? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti validasinya tuh nanti paling nggak ada 4. Setelah nama apa? Username pastinya. Ya. Username. Nih, username juga. Nah, username nanti nggak boleh sama. Maka nanti ada is unique. Ya, is unique itu nanti untuk make sure bahwa username yang di entry nggak ada yang sama. Jadi dicegah. Kolom users, tabelnya tabel user, kolomnya kolom username. Ya. Nah, ini nanti juga harus dicetak errornya kalau ada salah. Is unique. Ya. Nah,
username strong itu nanti tebal berarti ya. This input post username sudah ada, sudah digunakan. Buat username baru, tanda seru, ini berarti perintah nanti ya. Jadi is unique ini untuk cek bahwa username yang dimasukkan nggak boleh sama. Oke, nama sudah, username sudah, sekarang email. Nah, email nanti sini juga email. Nah, email harus diisi. Email nanti juga harus dicek validnya, valid email. Ya, berarti nanti email yang dimasukkan harus benar-benar alamat email. Formatnya ya, valid email. Oke, biasakan rapi saat ngoding. Email tidak valid ya. Oke, nah kemudian ada password. Nah, sini juga password. Nah, password nanti ada panjang minimal dan panjang maksimal. Maka nanti di sini ada max length. Ya, bener nggak max length kayak gitu? Max lengthnya berapa? 32 misalkan. Terus kemudian min length. Kolom 6. Ini berarti min lengthnya 6. Nah, di sini nanti juga harus dicetak panjang password min lengthnya berapa. Sebentar, kita cek Google dulu. Yang benar length apa length? Oh, pakai TH. Jadi yang benar pakai TH ya. Ini kebalik. Ini TH. TH gini ya. Juga TH. TH. Nah, ini min length. Oke, maka nanti di sini password minimal 6 karakter. Nah, kemudian ada max length juga. Oke, ini password maksimal 32 karakter. Oke, sudah. Nah, sekarang ini kan proses validasinya cukup panjang ya, karena ini untuk user, jadi yang dicek banyak. Jadi mulai dari username itu harus diisi, harus unik, kemudian emailnya juga harus valid, dan kemudian passwordnya juga harus ada minimalnya dan ada maksimalnya. Nah, sekarang kalau sudah, nanti diproses masuk database ya. Nanti sini n masuk database ya. Oke, I sama dengan this input ya. Lalu nanti data array. Ini data nanti akan diinput ke dalam database. Apa saja nih? Kita mulai dari mana nih nanti? Mulai dari nama, email, username, password. Nama. Nah, nanti dari I post nama. Nah, nanti bisa kita copy nih. Nama, email, username, password. Habis password apa nih? Dia database, ID site dan access level. Dan access level. Oke. Oke, nanti
Oke, ini berarti nanti harus sinkron. Ini email ya, sini email. Di copy paste aja. Lalu sini password, ya sini password. Sini ID site, sini ID site. Nah, password itu nanti kan dienkripsi. Maka di sini nanti kita enkripsi pakai SHA-1. Ya. Sini enkripsi. Oke ya. Nah, terus setelah itu nanti di sini kita proses. This user model tambah. Terus tambah apa nih? Tambah datanya pasti. Lalu kita berikan notifikasi juga pakai session. Namanya set flash data. Sukses nama sessionnya. User garing administrator telah ditambah ya. Lalu redirect nanti kemana? Ke base URL, ke admin garing user. Oke. Nah, sekarang kita tes. Benar nggak? Oke. Ups, ada salah nih. Ada di user baris 69. User baris 69. Apa? Karena kita belum pura awal tutup. Ya. Oke. Nah, ini masuk database. Tadi salah, nih harusnya else dulu. Gini ya. Kenapa? Karena sini if. Maka sini nanti else. Lalu sini. Oke, saya tab aja biar kelihatan. Oke. Jadi ini else ya, lalu sini tutupnya. Maka begitu dites nanti, oke, seperti ini. Nama lengkapnya misalkan Andoyo. Andoyo Ganteng misalkan, emailnya Andoyo. Oke, admin, saya save data. Yap, masuk datanya. Andoyo Ganteng. Kita cek di database nanti. Nah, ini dia. Passwordnya udah terenkripsi. ID setnya 1. Untuk gambar dan ID admin kita pas dulu. Ya. Nah, sekarang kita akan custom nih. Custom apanya? Jadi, kita akan custom. Nah, bagaimana kalau itu kita cek dulu. Custom pas saya tambah nih. Saya save nih. Saya ketik aja Andoyo, ya. Kan Andoyo tadi udah masuk nih di database. Nah, ini username Andoyo. Maka nanti harusnya error. Username Andoyo sudah digunakan. Email harus diisi, berarti buat username baru. Nah, itu adalah fungsi dari isUnit ini. Ini isUnit ya. Nah, maka selanjutnya adalah buka listnya, karena tadi ternyata kita lupa menambahkan satu kolom. Dia dari site mana nih? Ya, kita akan tambahkan di sini saja nama garing site, karena kan tadi ada relasinya tuh. Nah, di sini nanti kita tambahkan sini BR itu background small, setnya small itu kecil, 85% ukurannya dari ukuran huruf asli. User nama underscore site, jangan lupa closing small, karena nanti si Andoyo akan ketahuan dia dari site mana ya. Ternyata dari Jayapura Sukses ya, levelnya adalah sebagai admin ya. Nah, sekarang delete-nya udah jalan belum? Nah, habis data user, nah ini udah keluar nih ya. Maka nanti selanjutnya adalah kita akan aktifkan yang fungsi edit ya. Fungsi edit itu nanti nggak beda jauh dengan fungsi tambah ya. Fungsi tambah berarti nanti kita copy saja. Ini kita buat aja sini fungsi edit ya. Isinya dari mana? Isinya dari ini, sama, mirip percis banget. Tambah, lalu sini sampai sini copy. Dari fungsi tambah ini sampai tutupnya copy. Di kanan copy saja. Lalu setelah edit ini enter saja. Kemudian paste. Nah, perhatikan di sini kan edit ya. Berarti nanti sini bukan tambah tetapi edit juga. Nah, editnya sambil bawa data user. Nah, ID user ini kalau kita buka ya,
Pas kita reload gini, udah tampil nih. Ini adalah ini adalah ID usernya, edit fungsinya. Nah sekarang untuk ID user nanti harus ada usernya. Kenapa? Karena data yang mau diedit harus ada yang muncul. Nah, user model. Ini detail dengan membawa ID user. Detail itu dari mana? Dari user model. Kita udah buat fungsi detail. Jadi biasanya ngedit itu kan satu-satu ya. Maka nanti ini kita panggil di sini ID user. Nah sekarang untuk username ini nanti nggak ada untuk fungsi edit. Kenapa? Karena username harus di disable. Nanti saya jelaskan. Oke, ini saya hapus saja. Jadi fungsi edit untuk username itu nggak boleh. Kenapa? Karena untuk menghindari kesamaan username. Ini saya matikan saja. Nah, jadi fungsi dari username cek ini saya matikan. Nanti di form juga kita matikan juga, ya. Kemudian, nah di sini bukan tambah, tapi nanti edit, ya. Nah nanti di sini juga ada data yang mau diedit. Data siapa? Data user yang udah kita buat variabel tadi yang ini, ya. Maka nanti sini kita panggil juga user. Nah nanti sini edit, ya. Lalu setelah edit, apalagi nih? Sini juga nanti ada kita tambah lagi, ya. ID user. Oke, ID user kita tambahkan juga, karena nanti ini sebagai identifikasi uniknya. Nah, terus nanti di sini bukan tambah tapi edit ya. Nah, ini fungsi untuk edit. Dari mana? Dari user model. Ini dia edit. Nah, terus di sini nanti bukan ditambah tetapi diedit, ya. Nah, sekarang kalau di running, ya dari sini ya, saya klik, nanti error. Kenapa? File edit belum ada. Maka nanti kita file edit itu sama mirip dengan tambah. Maka tambah kita buka, lalu nanti kita save as, file save as. Kasih nama apa? Edit, ya. Lalu save saja. Nah, fungsi edit ini berarti file edit ya. Nanti berarti sini apa? Edit. Terus slash. Kenapa? Karena dia sambil bawa data. User ID user. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini nanti ada set value ya. Set value ini nanti kita ganti. Jadi ini set value sampai petik 1 kita copy saja. Lalu tekan Ctrl F di keyboard. Maka nanti muncul seperti ini ya. Maka ini kita ganti dengan $user panah strip panah ya, dash sama lebih besar dari, ya. Kalau sudah nanti replace all, ya. Nah ini nanti kan banyak error ya, ini ya, ini nanti kita ganti juga. Saya copy lagi, lalu Ctrl F lagi, ya, find and replace. Nah yang petik 1, petik 1 kurung tutup spasi tanda tanya lebih dari, itu kita ganti dengan spasi. Ingat spasi ya, terus baru tanda tanya closing PHP nya, lalu replace all, ya. Maka nanti berubah ininya ya. Kalau sudah nanti close tab group, simpan. Nah kan nanti kalau dites data yang mau diedit, saya reload lagi nih, udah muncul nih Andoi ganteng, ya. Nah tetapi ada beberapa yang belum di set. Kenapa? Karena kayak misalnya begini, saya kan set dia sebagai user, ya. Oke, nah udah berubah kan jadi user. Tapi pada saat saya klik edit, ini masih muncul admin, ya. Dan ini misalkan saya set ke Jakarta. Nah ini kan Jakarta ya, dan ini sebagai admin. Atau saya set Jakarta, user sebagai Jakarta, ya. Nah ini udah Jakarta dan ini user. Tapi pas saya edit, harusnya langsung muncul Jakarta dong sama user, ya. Maka nanti itu harus kita benerin, yaitu yang ini. Nah nanti di sini sebelum tutup
saya petik petik 2 sorry, spasi, saya enter aja ini biar mudah dibaca aja. Maka nanti sini saya cetak itunya, if user apa nih, ID site sama dengan site, ID site ini berarti kalau nilainya sama maka nanti dicetak sebagai selected atau yang sama ya. Oke, kita tes. Kan tadi Jakarta nih harusnya Andoya ya. Andoya ini Jakarta kan, maka pas saya edit harusnya langsung terpilih Jakarta juga. Nah ini udah benar ya. Terus kemudian yang bawah nanti harus apa namanya, disamakan juga sini, if user apa access underscore level sama dengan apa nih, user echo selected gini ya. Oke, ini copy aja, saya copy lalu saya taruh sini, saya paste. Nah tetapi nanti ini bukan sebagai user, sebagai apa, sebagai block ya. Nah seperti tadi si Andoya kan harusnya bukan administrator tetapi user, maka nanti dia akan langsung muncul user. That's it ya. Terus saya ganti misalkan jadi Andoyo aja, saya simpan. Oke, udah berubah ya, Andoyo aja. Oke, nah tetapi ada masalah nih ya, passwordnya. Dan satu lagi, username itu harusnya tidak boleh apa namanya, tidak boleh diedit. Jadi nanti di sini dia harus read only ya. Oh ya, yang ditambah tadi kita belum tambahkan required, ini harusnya ada requirednya, ini berarti wajib diisi. Oke, ini juga required yang ditambah ya. Oke, kemudian di sini juga required, ini udah. Oke, jadi kalau nggak diisi nanti error. Oke. Oke, kelihatan ya. Nah sekarang jadi username nggak bisa diedit, maka dia read only, ini yang diedit tadi, read only ya. Nah passwordnya, oke passwordnya, tunggu di user kita cek lagi, edit ya. Oke sudah benar. Oke, saya tambah dulu, misalkan Ryan. Ini Ryan. Oke, email saya simpan. Oke, ini Ryan ya, saya edit. Nah ini kan passwordnya panjang nih, kenapa? Karena dari hasil enkripsi. Maka nanti kita harus cek ya. Nah ceknya di mana? Di sini. Kita harus cek kalau panjang. Oh sorry, dari edit dulu. Passwordnya ini value-nya nggak usah dicetak, kita buang saja ya. Minimal 6 karakter, maksimal 32 karakter ya. Nah, nanti kita reload, jadi passwordnya nggak ada. Kalau misalnya nanti dia ngisi kurang dari 6 berarti nggak diupdate passwordnya ya. Oke, nah sekarang kita cek di sini. Lebih dari 32. If i post, oh ya strlen ya, string length. Lebih dari kurang dari 6 atau strlen post i post password lebih dari 32 ya. Nah nanti yang ini else
Oke, ini ada yang salah apa ini? Oke, ini kurang 1. Ini juga kurang 1. Oke. Oke. Oke, ini berarti kalau passwordnya kurang dari 6 dan lebih dari 32 berarti password ini mati. Ya, berarti passwordnya nggak diupdate. Tapi kalau nanti passwordnya di antara itu, ya, maka nanti passwordnya diaktifkan. Ya. Oke, seperti ini. Ini berarti nggak ada update password ya. Nah, kita tes sekarang. Oke, password harus diisi kan. Nah, kalau saya isi Ryan, save. Oke, passwordnya berubah. Di sini kita cek juga, passwordnya harusnya berubah juga. Oke, udah. Oke, nah sekarang tinggal fungsi delete nih. Oke, ya. Wah, not found. Nah, sekarang pas fungsi delete kita akan ini kan, apa namanya? Buat public function delete nanti ada ID user. Oke, terus nanti ada data array, ada ID user, nanti sini ID user. Oke, nah nanti bisa kopas dari yang ini. Saya copy ya, lalu saya paste di sini, tinggal dirapikan saja. Oke, nah ini nanti bukan edit tetapi delete ya, karena buat ngapus kan. Delete itu dari mana? Dari model, namanya delete juga nih, harus sinkron. Oke, nah terus nanti setelah dihapus, jangan lupa ini kan masih error merah ya, ini merah nih ya, maka nanti di sini tutup juga, curl tutup, karena ini bukanya kan, ini bukanya, ini tutupnya ya. Maka nanti begitu kita back lagi, kita tes, dan biasakan setelah ngedit langsung simpen ya, lalu saya delete ya, hapus. Oke, datanya udah hapus, user administrator telah dihapus. Di database ketika kita cek juga tinggal 1, si Ryan. Oke, itu untuk modul user hari ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti bisa dites-tes untuk kalian ya, tambah, edit, dan delete-nya. Oke, selamat stop.